Shalom, selamat datang dalam ibadah online KPMD Batam. Sebelum kita memulai ibadah, marilah kita simak beberapa panduan ibadah online seperti berikut. Ketika waktu ibadah sudah mendekat, tinggalkanlah aktivitas dan persiapkan setiap perlengkapan dan Alkitab. Jangan melakukan aktivitas lain, mengambillah saat teduh dan persiapkan hati sebelum ibadah dimulai. Berpakaianlah yang sopan dan layak untuk beribadah, jangan memakai baju santai yang biasa kita kenakan sehari-hari di rumah. Jangan mengambil posisi yang santai ataupun seenaknya, ambillah posisi yang sopan, layak dan fokus untuk beribadah. Selama ibadah berlangsung, jangan berbicara dengan orang lain, tetapi ikutilah ibadah dan tata ibadah dengan seksama. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita bersyukur untuk anugerah Tuhan yang luar biasa bagi setiap kita. Di pagi hari ini kita boleh kembali datang ke tempat ini untuk beribadah kepada Allah kita, Allah yang Maha Kuasa. Mari jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Dengan hati yang bersyukur kita datang untuk memuji Tuhan. Dari KPPK 60, Suci, Suci, Suci. Pada pagi hari dimulai dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Mari saat ini kita akan sama-sama membacakan ayat mas kita dari kitab Mazmur 119 ayat 98. 1, 2. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Mari kita mau terus mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan, menghargai setiap talenta yang Tuhan berikan dengan terus mau giat, taat melayani Tuhan. Karena sekecil apapun yang kita kerjakan untuk Tuhan sangat berharga di matanya jika kita melakukan dengan hati yang sungguh-sungguh. Meski sedikit ia berkenan.
Sampai peperangan usai, dan tibalah ajalku. Dia akan menyambut hamba-Nya. Masuklah, oh Allahku. Meski sedikitnya berkenan, senantiasa berjalan. Bila Kau mau diutusnya, mahkotanya menunggu. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih ya Bapa, Engkau terus membimbing dan memimpin kami sampai hari ini dengan baik ya Bapa. Kami bersyukur untuk kasih setiamu yang selalu baru untuk kami setiap pagi. Kami juga bersyukur ya Bapa, pada pagi hari ini kami boleh kembali datang untuk datang beribadah, menyembahmu, memujimu di tempat ini ya Bapa. Kami terus mau menyerahkan setiap ibadah kami ke dalam tangan Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, berkati kami, setiap kami yang mengambil bagian di pelayanan di tempat ini. Berkati setiap jemaat-Mu yang ada di tempat ini maupun masih dalam perjalanan, Tuhan yang menolong menyertai. Berkati juga setiap media jaringan yang kami pakai ya Bapa. Ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini dari Kisah Para Rasul 17 ayat 10 sampai 15. Kita akan membacanya secara bergantian. Saya akan membacakan ayat yang genap, kemudian Bapak Ibu Saudara-saudari akan membacakan ayat yang ganjil. Paulus dan Silas di Berea. Tetapi pada malam itu juga segera saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Setibanya di situ, pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Banyak di antara mereka yang menjadi percaya, juga tidak sedikit di antara perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani. Tetapi saudara-saudara menyuruh Paulus segera berangkat menuju ke pantai laut. Tetapi Silas dan Timotius masih tinggal di Berea. Orang-orang yang mengirimi Paulus menemaninya sampai di Athena, lalu kembali dengan pesan kepada Silas dan Timotius supaya mereka selepas mungkin datang kepadanya. Demikian pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Saat ini mari kita datang merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, mengakui setiap dosa-dosa kita. Doa pengakuan dosa akan dipimpin oleh Pendeta Imam Maksum. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus.
Pagi hari ini dengan segenap hati kami bersyukur. Kami boleh sekali lagi menikmati kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kami sepanjang minggu yang telah kami lalui. Kami bersyukur untuk kekuatan, kesehatan, berkat-berkat yang Tuhan telah nyatakan. Kami bersyukur Tuhan menghibur dan menguatkan kami ketika kami melalui hari-hari kami yang tidak mudah. Terima kasih. Pagi hari ini ketika kami juga datang di hadapan-Mu, kami menyadari kami orang-orang berdosa yang seringkali menyakiti dan mengecewakan hati Tuhan. Perkataan kami, pikiran, perbuatan, dan sikap hidup kami seringkali jauh dari kehendak-Mu dan tidak memuliakan-Mu. Kami yang datang pagi hari ini, ampuni kami, kuduskan kami, layakkan kami. Jangan biarkan dosa dan salah kami menghambat kami untuk menyembah Tuhan pagi hari ini. Dan kami percaya ketika kami mengakui akan segala dosa dan salah kami, karya dan pengorbanan-Mu di kayu salib telah menyucikan dan menguduskan kami. Dan biarlah di dalam kekudusan-Mu ya Tuhan kami menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan di dalam dan melalui hidup kami, melalui ibadah kami pagi hari ini. Ini doa kami. Kami bersyukur berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nats pengakuan dosa dari Kisah Para Rasul 8 ayat 22 yang berbunyi, "Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan supaya Ia mengampuni niatmu ini." Kedamaian sejati hanya ditemukan di dalam Tuhan. Di saat dunia seringkali menilai kita dari rupa, tapi Tuhan justru melihat langsung ke dalam hati kita. Ia selalu menerima kita apa adanya dengan segala kelemahan dan kegagalan kita. Mari kita terus mempercayakan seluruh hidup kita, rencana kita, dan masa depan kita ke dalam tangan Tuhan. Karena kita percaya rencana Tuhan adalah yang terbaik. Saat ini kita akan memuji nama Tuhan dari pujian "Kau Mengenal Hatiku". Hanya dekat kasih-Mu Bapa jiwaku.
kita yang mau selalu merendahkan hati kita, merendahkan diri kita di hadapannya. Mari kita mau terus berkomitmen iman yang tidak goyah sekalipun kita melewati badai kehidupan. Tetap setialah mengasihi Tuhan dengan lebih lagi. Seperti pujian dari KPPK 271. Lebih kasihimu, oh Tuhan. Kebenaran firman Tuhan dengan tema kerelaan belajar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Imam Maksum. Waktu dan tempat saya persilakan. Kita berdoa. Sekali lagi kami merendahkan hati kami di hadapan-Mu. Kami rindu sekali lagi juga Tuhan berbicara dan menyapa kami, menegur, mengajar, mengarahkan hidup kami untuk menjadi seperti yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami sehari-hari. Hamba-Mu yang penuh kelemahan dan kekurangan, pakai dan sembunyikan dia di belakang kaki salib-Mu, sehingga kebenaran firman-Mu yang semakin nyata dan jelas di dalam hidup kami. Berkati setiap kami. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Mari kita tetap membuka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-17. Meskipun tadi sudah dibaca, saya ingin membacakan sekali lagi untuk kita sekalian. Silakan Bapak Ibu Saudara menyimak
dengan baik. Paulus dan Silas di Berea. Tetapi pada malam itu juga, segera saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Setibanya di situ, pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Banyak di antara mereka yang menjadi percaya, juga tidak sedikit di antara perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani. Tetapi ketika orang-orang Yahudi dari Tesalonika tahu bahwa juga di Berea telah diberitakan firman Allah oleh Paulus, datang jugalah mereka ke sana menghasut dan menggelisahkan hati orang banyak. Tetapi saudara-saudara menyuruh Paulus segera berangkat menuju ke pantai laut. Tetapi Silas dan Timotius masih tinggal di Berea. Orang-orang yang mengiringi Paulus menemaninya sampai di Athena, lalu kembali dengan pesan kepada Silas dan Timotius supaya mereka selekas mungkin datang kepadanya. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita akan belajar sekali lagi firman Tuhan dengan tema kerelaan belajar firman Tuhan. Apa yang sudah kita baca di dalam bagian ini kita bisa melihat dari ayat yang menjadi perenungan kita, ayat yang ke-11. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Ketika Rasul Paulus melayani, dia diperhadapkan dengan penerimaan dan penolakan. Dan ini selalu menjadi perjalanan hidup sebagai seorang pemberita Injil. Orang-orang yang menyampaikan firman Tuhan. Ada penerimaan dan ada penolakan. Dan di dalam perikop yang kita baca pagi hari ini, Kisah Rasul 17 ayat 10 sampai 15 membicarakan kepada kita tentang orang-orang di sebuah kota yang bernama Berea menerima pengajaran firman Tuhan dengan kerelaan hati. Ketika kita mau melakukan sesuatu, tentu kita punya pertanyaan. Ketika Bapak Ibu Saudara bekerja, akan pertama-tama ditanya bukan pekerjaannya dulu mungkin. Berapa yang saya dapatkan? Benar enggak? Hasilnya. Gajinya berapa? Ya. Bisa juga mungkin pekerjaan. Kita selalu bertanya, mengapa saya harus melakukan itu dan ini? Dari semua itu kita bertanya, tujuannya apa? Saya sudah peroleh hasil, saya sudah bekerja, tujuannya apa? Ini harus menjadi sikap kritis yang kita miliki, sehingga kita tidak asal bekerja, tidak asal mencapai hasil, dan tidak hanya yang penting tujuannya aman-aman ajalah. Tidak. Nah, pagi hari ini saya ingin mengajak kita sekalian melihat paling tidak 3 hal ini dari perikop yang kita baca.
Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita membaca perikop ini kita diperhadapkan tentang pembanding atau perbedaan. Orang yang baik hati dan orang yang tidak baik hati. Jika saya dan Bapak Ibu dibanding-bandingkan, perasaan kita bagaimana? Puji Tuhan. Ada? Ada yang bersyukur puji Tuhan? Enggak. Sakit hati, marah, ngomel dan sebagainya. Tapi seandainya kita jujur dengan penilaian seseorang yang mungkin itu menyakitkan hati kita, kenapa kita dibedakan? Kita akan menjadi lebih bijaksana. Karena kita akan merasa diri kita harus dikoreksi memang. Supaya kita menjadi lebih baik, lebih terarah, dan lebih bertujuan di dalam hidup ini. Tidak mengalir. Kan kita kadang-kadang prinsipnya mengalir aja lah Pak. Ya, enggak. Kita enggak harus mengalir aja. Pagi hari ini saya ingin mengajak kita sekalian melihat apa yang dikatakan di dalam ayat 11 yang sudah kita baca. Itu ada pembanding antara dua jemaat di dua kota yang berbeda. Yang pertama itu jemaat di Tesalonika dan jemaat di Berea. Ini dibandingkan antara baik hati dan tidak baik hati. Ya. Kita tentu akan senang, akan merasa terpuji dan tersanjung jika kita itu poinnya positif. Wah, kamu baik sekali ya. Wah, kamu rajin sekali ya. Wah kamu begitu. Wah, pokoknya kita itu diangkat. Jangan sampai kita punya pepatah diangkat dulu baru dijatuhkan. Nah, ini sakit hatinya double. Tadi dipuji kok sekarang dijatuhkan begitu ya. Tetapi inilah realita. Inilah kenyataan di dalam perjalanan kehidup setiap kita. Ketika saya dan saudara menjadi orang Kristen, menjadi anggota jemaat, menjadi orang yang mengikut Yesus, kita harus siap menghadapi ini. Mungkin kita tidak dibandingkan oleh pendeta, majelis, pengurus. Tetapi mungkin kita dibanding-bandingkan begitu ya. Ada lagu kok, apa itu dibanding-banding ke begitu ya. Wah. Tentu itu sangat tidak membuat kita nyaman. Membuat kita terganggu. Bisa bernilai positif, juga bisa bernilai negatif. Tapi tergantung kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita akan melihat apa yang menjadi penilaian dari ayat 11 yang kita baca ini. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya, berbicara tentang hati. Ya, tentang hati. Nah, kita akan melihat nampaknya memang di Tesalonika ini ada orang-orang yang tidak baik hati. Terbukti di dalam ayat yang berikutnya, ayat yang ke-13, ya. Ketika didengar juga bahwa di Berea diberitakan tentang firman Tuhan oleh Paulus, datang jugalah orang-orang Yahudi dari Tesalonika menghasut. Menggelisahkan, membuat berita firman Tuhan itu tidak diterima dengan baik. Adanya ketegangan antara orang Yahudi yang percaya Tuhan Yesus dengan orang bukan Yahudi yang tidak percaya. Sehingga hal itu menghambat pemberitaan Injil. Kebaikan hati yang diperbandingkan antara jemaat Tesalonika dan jemaat Berea sangat jelas ukurannya.
Bukan subjektif, bukan perasaan Paulus atau Silas dan Timotius pada waktu itu. Tetapi ada satu nilai yang mereka harus junjung bersama-sama, yakni supaya Injil diterima. Banyak orang yang tidak percaya menjadi percaya karena kesaksian, karena kebaikan hati itu. Inilah yang dibahas di dalam perikop ini. Orang-orang di Tesalonika ini ada yang percaya, ada juga yang tidak. Tetapi mereka hidup di dalam ketegangan pertengkaran. Tentu kita tidak perlu mencari tahu latar belakang mereka. Tetapi intinya mereka di dalam kehidupan mengapa dinilai tidak baik? Karena mereka menghambat orang lain untuk percaya Yesus dengan sungguh-sungguh, menghambat pemberitaan Injil. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah yang menjadi ukuran penilaian standar kenapa kamu tidak baik hati. Karena kamu menghambat orang lain untuk percaya Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup mereka. Artinya kesaksian hidup. Itulah yang dilihat dari iman kita. Dan jemaat di Berea. Apa yang dikatakan di dalam ayat yang kita baca ini? Orang-orang Yahudi di kota Berea lebih baik hatinya. Mengapa? Karena mereka menerima firman Tuhan. Mereka bukan saja menerima, nanti kita bahas. Mereka itu sungguh-sungguh menjaga kesaksian hidup mereka. Bagaimana setiap orang dapat melihat hidup mereka yang sudah percaya Yesus. Kemudian orang lain tertarik percaya Tuhan Yesus. Kalau saya mau ngomong itu di dalam kehidupan dan kesaksian hidup orang-orang Berea, membangun jembatan untuk mengantarkan orang lain percaya Yesus. Maka inilah yang dikatakan firman Tuhan, apa yang kita baca ini, orang-orang Berea lebih baik hatinya karena mereka sungguh-sungguh mengalami pembaharuan hidup. Perubahan hidup yang nanti kita akan bahas juga di poin berikutnya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jika saya dan saudara membandingkan diri kita dengan anggota satu dengan anggota, itu mungkin kita subjektif. Atau nilai kita batasnya, saya lebih baik dari mereka. Saya lebih baik dari dia. Tetapi coba kita belajar firman Tuhan pagi hari ini. Standar yang kita harus pegang itu sama-sama. Yakni firman Tuhan. Alkitab. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kebaikan kita itu kalau kita membaca Roma 3 ayat 12. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Mengapa Paulus di dalam surat Roma kayak menghakimi, seperti menghakimi dan menjudge begitu? Karena memang kalau kita bersama-sama semua orang sudah berbuat dosa. Dosa kita itu selalu kita tutupi tetapi kita lebih terbuka melihat dosa orang lain. Benar enggak? Kita lebih nyata kesalahan orang lain di mata kita daripada dosa kita. Dosa membuat kita tidak memiliki keinginan untuk berbuat baik seperti yang Allah inginkan. Oleh sebab itu firman Tuhan, semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Itu ayat 23, Roma pasal 3 ayat 23.
Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kebaikan yang kita miliki ketika kita tidak hati-hati, tidak mendasar kepada firman Tuhan, ini harus menjadi hati-hati setiap kita. Karena kita akan merasa saya lebih baik daripada kamu, daripada dia, daripada mereka. Saya lebih baik. Apakah itu yang menjadi tujuan hasil di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Kita bisa melihat kebaikan kita, tapi kita juga tidak siap dibandingkan. Ketika ada orang lain yang mungkin nanti suatu saat datang membandingkan itu untuk kita. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini saya ingin mengajak kita sekalian, bagaimana kita menjadi lebih baik. Mengapa kita harus menjadi lebih baik? Poin yang kedua, menerima dan mempelajari kitab suci mengubah hidup seseorang. Jika Bapak, Ibu, Saudara sampai hari ini sudah menjadi orang Kristen, apakah saudara sudah dilahirkan dari Kristen, keluarga Kristen? Yang kita mau lihat itu bukan kekristenannya, tetapi adakah perubahan di dalam hidup kita sebagai orang Kristen? Ini yang harus kita betul-betul buka mata lebar-lebar di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Apa bedanya saya orang Kristen yang A dengan B? Oh, saya lebih baik. Tetapi mari kita bersama-sama melihat bagaimana supaya kita menjadi lebih baik di dalam kehidupan kita. Belajar firman Tuhan. Hati yang rela. Menerima dan kerelaan adalah sesuatu yang berbeda. Di antara kita bisa saja menerima sesuatu karena terpaksa, karena dipaksa. Tapi kerelaan itu kita menerima, ya puji Tuhan. Jika saya masih dipercayai, jika saya masih diberi kesempatan. Dan ini hasilnya apa? Bukan karena kekristenan kita yang lama. Turun-temurun, bukan. Tetapi di dalam Alkitab kita sudah membahas itu. Dikatakan di dalam ayat yang ke-11. Karena orang-orang Kristen di Berea itu menerima firman Tuhan, itu dengan segala kerelaan hati. Dan setiap hari mereka belajar firman Tuhan untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Saya berani berkata kepada Bapak, Ibu, Saudara jemaat, saudara harus mengkritisi khotbah saya. Harus. Tapi bukan maumu sendiri. Oh begini, oh begitu. Firman Tuhan. Bagaimana kita bisa mengkritisi setiap pengajaran yang kita dengar, yang kita terima? Jika kita tidak baca Alkitab, oh kata pendetaku. Pendeta kita berkata-kata bisa salah ngomong. Kadang-kadang istri saya di rumah itu ngoreksi saya. Tadi papa kenapa ngomong begitu? Oh iya, kenapa saya ngomong begitu ya? Saya bisa salah ngomong. Tetapi kita punya firman Tuhan yang harus kita omongi kebenarannya setiap hari, setiap waktu. Karena inilah yang mengubah hidup kita. Maaf
kata, banyak orang Kristen tidak mengalami perubahan hidup bukan karena usia kekristenannya masih baru, tapi karena tidak baca Alkitab. Oleh sebab itu kita menemukan orang Kristen yang hidupnya semaunya sendiri. Pokoknya berbicara tentang aku. Gitu ya. Bagaimana dengan firman Tuhan? Firman Tuhan menjelaskan kepada karena jemaat di Berea menerima firman Tuhan itu dengan kerelaan hati. Rela hati. Menerima dengan rela hati. Kemudian juga dengan segala kerelaan mereka belajar firman Tuhan untuk mengetahui iman Kristen bukan hanya berhenti saya sudah beriman. Tetapi apakah engkau tahu imanmu seperti apa dan siapa yang kau imani? Apakah engkau tahu? Dan itu harus belajar. Saya sudah ke gereja kan Pak seminggu sekali, seminggu 3 kali, seminggu 2 kali. Kayaknya itu lebih baik sih ya daripada gak ke gereja sama sekali. Tetapi pagi hari ini saya ingin menantang Bapak Ibu Saudara. Jika engkau sudah cukup merasa baik menjadi orang Kristen, saya menantang baca Alkitab, apakah iya saya sudah lebih baik? Karena saya sudah belajar firman Tuhan dan hidup di dalamnya. Tahu. Jangan sampai kita sudah menjadi orang Kristen puluhan atau keturunan kita nggak pernah baca Alkitab. Setiap kali baca Kejadian, Pak udah ngantuk bawaannya begitu ya. Ayat 1 masih kebaca, ayat kedua sudah remang-remang, ayat ketiga sudah gelap gulita, ayat keempat tidur. Bagaimana kita belajar firman Tuhan? Bagaimana saya dan saudara bisa mengalami perubahan di dalam hidup ini jika tidak punya cukup kerelaan untuk belajar firman Tuhan? Bagi saudara yang sudah dibaptis di GPMRI, sudah menikah di GPMRI, saya selalu ingatkan itu. Saudara diberi Alkitab tidak untuk menjadi jimat di dalam keluarga, di dalam, saya sudah jadi orang Kristen. Saya sudah terima Alkitab dari gereja. Bukan. Bukan untuk itu, tapi untuk dibaca, untuk dipelajari. Bagaimana saya menjadi jemaat GPMRI yang baik dan benar, seperti yang Tuhan inginkan, jika kita tidak belajar firman Tuhan. Sekarang banyak kesempatan yang Tuhan kasih kepada saya dan saudara. Masalahnya adalah kita rela nggak belajar firman Tuhan. Sekarang sudah ada Alkitab digital, ya. Kita di mana aja bisa buka Alkitab, bisa baca Alkitab. Bukan lihat-lihat Alkitab semata, tapi bisa membacanya, bisa mempelajarinya. Dan kita mau sedikit susah, kita bisa sedikit belajar apa sih maksudnya ini. Sudah banyak yang menulis itu. Tinggal kita mau ndak rela ndak belajar. Ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Terakhir, orang Kristen itu berbicara tentang perubahan hidup yang semakin hari semakin serupa Kristus. Jangan bercita-cita menjadi orang Kristen, saya mau jadi seperti Pak Imam. Saya mau jadi seperti majelis A, pengurus A, si B, jangan.
salah. Kita harus menjadi jemaat orang Kristen yang menjadi seperti Kristus di dalam kehidupan kita. Ini tidak instan. Ini tidak tiba-tiba terjadi ketika saya sudah menjadi orang Kristen, saya sudah dibaptis. Udah, bukan. Ada proses, ada perjalanan yang harus kita lewati, yakni belajar. Kristus harus menjadi standar. Kebaikan hati dan perubahan hidup setiap kita. Jika kita hanya ingin menjadi orang yang kaya, saudara perlu tahu banyak orang yang lebih kaya dari kita, dari saya, dari saudara. Jika kita bertujuan menjadi orang yang pinter, banyak orang yang pinter. Tetapi pernahkah saudara ingin menjadi seperti Kristus? Orang Kristen yang memancarkan hidup Kristus. Dan itu hanya dimungkinkan ketika saya dan saudara punya kerelaan untuk belajar firman Tuhan. Mungkin saudara setiap minggu merasa dikoreksi, merasa disalahkan, merasa dihakimi di dalam khotbah karena saudara tidak baca Alkitab. Sehingga saudara hanya taunya setiap ke gereja kok dihakimi terus. Coba baca Alkitab baik-baik. Pasti saudara akan dinasehati, akan ditegur, akan diingatkan, akan dikuatkan. Ini yang harus, kalau saya ngomong itu, ini yang harus kita lakukan. Rela belajar firman Tuhan. Dan itu dimulai dari hati yang diubah oleh Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara Jemaat GPMRI Batam yang Tuhan Yesus kasihi. Saya selalu katakan sampai hari ini, saya masih harus baca firman Tuhan setiap hari. Saya harus membaca dan belajar firman Tuhan setiap hari. Mungkin saudara akan berkata, iya kan Pak Imam, kan pendeta. Aku ini kan jemaat. Tidak. Kita adalah orang Kristen. Kita harus punya nilai yang sama. Usaha yang sama. Tujuan yang sama. Menjadi orang-orang Kristen seperti Kristus. Di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga kita, di dalam pekerjaan, di dalam usaha, di dalam studi kita. Dan selalu saya tekankan, itu dimungkinkan jika saya dan saudara rela belajar firman Tuhan dengan penuh disiplin, baik dan terus menerus, tidak kadang-kadang. Kemarin Ibu bertanya, apakah kita suka makan? Kita pasti suka, nggak suka makan, kita makan 3 kali sehari.
Atau mungkin lebih, okelah 3 kali saja. Makan apapun itu. Di usia saya dan ibu yang sudah lanjut, kami setiap hari itu makan ubi, singkong, pisang rebus, jagung rebus. Beberapa hari ini saya ngomong sama ibu. Dulu ketika saya kecil, makanan ini adalah bukti ketidakmampuan, kemiskinan. Orang yang bisa makan singkong karena dia nggak punya beras, zaman saya. Nggak punya jagung untuk dimakan. Maka itu makannya singkong atau ubi. Dan itu bisa sehari 3 kali. Tetapi sekarang saya ngomong sama ibu, kita cari singkong, kita beli singkong, beli ubi, beli jagung, beli pisang untuk direbus. Supaya kita sehat. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, ada satu hal yang harus kami rela karena kami punya tujuan. Saya bersyukur ibu itu usia 60 lebih. Naik turun lantai 1, lantai 3 itu tidak kehitung. Dan masih kuat. Maka itu seringkali saya pantau kalau istri saya di bawah terlalu lama ngapain. Lewat CCTV. Saya tidak ingin sesuatu terjadi. Ya, kami punya tujuan supaya kami berdua tetap sehat. Kami bisa tetap melayani Tuhan, mengerjakan apa yang masih Tuhan percayakan. Itu yang pertama dan yang terutama. Kemudian yang kedua, saya masih punya anak dan cucu. Kami berdua ingin ngobrol, ingin ngegendong cucu, begitu ya, ingin main sama cucu. Ada tujuan yang harus kami miliki. Secara rohani kami masih terus baca Alkitab bersama setiap malam. Kami berdua duduk, bukan berapa lama. Kami baca Alkitab bersama sebelum kami tidur. Kami berdua baca Alkitab bersama. Kami duduk memberikan waktu dan kerelaan kami untuk belajar firman Tuhan sebelum kami tidur. Itu kami lakukan. Saya ingin menantang Bapak, Ibu, Saudara. Jika kita mau menjadi orang Kristen yang diubah oleh Tuhan, milikilah hati yang rela belajar firman Tuhan setiap hari. Saya yakin dan percaya ketika kita punya kerelaan hati yang setia belajar firman Tuhan, kita akan melihat bahwa hidup kita akan diubah. Kalau Bapak, Ibu, Saudara naik tangga ke lantai 3, itu di lantai 3 ada timbangan, dikasih Diaken Herlina untuk gereja. Tapi ada dirinya di lantai 3. Seminggu sekali saya timbang badan. Ya. Apa tujuannya? Jangan terlalu over. Saya harus kontrol, saya punya tujuan. Saya ingin melayani Tuhan sampai akhir hidup. Tetapi saya juga punya ingin yang lain. Itu saya kerjakan. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya ingin menyimpulkan ini. Kerelaan seorang untuk belajar firman Tuhan
akan memberi hasil yang tidak mengecewakan. Baik hati yang dihasilkan tekun belajar firman Tuhan akan berbeda dengan kebaikan menurut dunia ini. Jadi nilai kita adalah kebaikan menurut firman Tuhan, bukan menurut dunia ini. Menurut dunia ini kalau saya senang, kamu senang, itu nanti ada waktunya tidak senang sama-sama. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang kekasih, mari kita belajar firman Tuhan dengan rela hati. Tuhan Yesus memberkati. Saya ingin mengajak kita memuji Tuhan kembali. KPPK nomor 271. Biarlah jika kita punya kerelaan hati, kita mewujudkannya di dalam kasih seperti Tuhan sudah mengasihi kita. KPPK 271, lebih kasihimu. Bait ketiga. Tibalah ajalku dan ku pergi, ku tetap bernyanyi, berkatilah. Saya kembalikan. Terima kasih untuk pendeta imam yang sudah
memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada kita semua. Tuhan Yesus memberkati, keluarga juga pelayanan. Saat ini kita masuk di dalam pokok-pokok doa kita yang akan dipimpin oleh Diakon Helena. Mari kita bersatu dalam doa. Sekali lagi ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman yang sudah berbicara pada setiap kami. Kami berdoa agar Engkau mengaruniakan kerelaan hati kami untuk boleh sama-sama belajar firman Tuhan. Engkau menolong kami, lembutkan hati kami yang seringkali keras, bahkan terikat oleh kesibukan dunia kami. Tuhan terus yang pimpin setiap kami untuk boleh memiliki waktu bersama dengan Engkau, sehingga setiap firman yang kami baca, kami renungkan, itu boleh menjadi pelita dalam hidup kami, secara khusus juga boleh menjadi penuntun hidup kami dan bagaimana mengubah perilaku hidup kami dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan juga setiap jemaat di tempat ini. Kami bersyukur untuk anugerah kesehatan, kekuatan yang masih Tuhan terus berikan bagi setiap jemaat di tempat ini, melalui kesehatan, melalui pekerjaan, usaha, pelayanan, bahkan rumah tangga juga, setiap studi demi studi yang dijalani. Kami bersyukur kalau Tuhan tidak pernah terlambat terus memberikan anugerah kesehatan bagi setiap mereka. Kami menyerahkan mereka satu persatu ke dalam tangan kasih Tuhan. Biar Tuhan sendiri yang terus pimpin mereka kemana mereka pergi dan melangkah. Bahkan kalau ada jemaat yang datang dengan sakit penyakit, bahkan juga pergumulan, Tuhan yang menjadi sandaran hidup mereka, Tuhan yang menolong mereka, sehingga Tuhan yang menjadi satu-satunya juru selamat mereka di dalam hidup mereka. Kami percayakan setiap jemaat di tempat ini, Tuhan terus yang pimpin dan menyertai. Kami juga menyerahkan ya Tuhan pertumbuhan jemaat GPM Beri Batam di tempat ini, dari sekolah minggu, pemuda remaja, jemaat dewasa, juga jemaat lansia. Melalui setiap ibadah persekutuan yang diikuti, sungguh menolong mereka semakin mengenal Tuhan sebagaimana yang Tuhan kehendaki di dalam hidup mereka, menolong mereka semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau, sehingga mereka pun boleh menjadi saksi-saksinya Tuhan, di mana Tuhan menempatkan mereka. Menolong setiap kami untuk boleh menjadi berkat, secara khusus kursi-kursi yang kosong boleh terisi dengan orang-orang yang percaya, yang kami rindu, kami bawa untuk dikenalkan sebagai Tuhan, kepada Tuhan sebagai satu-satunya juru selamat mereka. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan kerjasama kesehatian antara hamba Tuhan, majelis pengurus dan jemaat di tempat ini. Kami bersyukur dengan orang-orang yang Tuhan tempatkan dan kirimkan untuk boleh sama-sama melayani di tempat ini. Tuhan mengaruniakan kepada setiap kami untuk boleh berpegang tangan melayani Tuhan. Di dalam setiap kelemahan kami, Tuhan sendiri yang sempurnakan dan memampukan setiap kami untuk boleh mengambil keputusan dan kebijakan yang bijak di dalam setiap pelayanan di GPM Beri Batam. Bahkan setiap visi misi yang Tuhan titipkan di gereja ini, Tuhan memampukan kami untuk boleh menjalaninya. Kami bersyukur untuk Pak Imam dan Bu Lili di tempat ini, bagaimana mereka menggembalakan jemaat di tempat ini. Kami juga menyerahkan terus mereka ke dalam pimpinan tangan kasih Tuhan, untuk kesehatan, untuk kekuatan, bahkan sukacita yang Tuhan terus berikan kepada setiap mereka. Terima kasih Tuhan untuk anugerah Tuhan. Juga kami menyerahkan pemberitaan Injil di negeri ini. Kami menyerahkan setiap gereja-gereja yang ada, lembaga-lembaga hamba Tuhan, bahkan setiap misionaris dan setiap pribadi kami yang Tuhan utus. Tuhan memberkati setiap pemberitaan Injil ini. Kami rindu semakin banyak orang-orang di luar sana yang percaya kepada Engkau. Bahkan setiap media yang kami gunakan, Tuhan sendiri yang menolong kami untuk boleh menjangkau setiap orang-orang yang belum percaya pada Engkau, untuk semakin banyak orang yang percaya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan Natal GPM Beri Batam yang akan diadakan pada tanggal 20 Desember yang akan mendatang. Kami bersyukur untuk panitia yang telah terbentuk, Tuhan memberkati setiap persiapan demi persiapan, setiap latihan demi latihan, bahkan setiap panitia yang ada di depan maupun di balik layar. Tuhan memberkati kami di dalam setiap pelayanan, bahkan setiap orang-orang yang kami undang, setiap cuaca, keamanan, dan listrik, bahkan kepada setiap dana-dana yang kami butuhkan. Kami percaya bahwa Tuhan sendiri yang akan pimpin sampai pada hari hanya. Terima kasih Tuhan, kami percayakan setiap Natal kami. Engkau sendirian juga menyertai Saudari Novel sebagai ketua pada tahun ini. Tuhan sendirian sertai, menolong, memimpin kerjasama setiap kami.
Terima kasih untuk anugerah Tuhan. Kami juga menyerahkan Sinode GPMBRI kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk Bapak Pendeta Hardi sebagai ketua bersama dengan setiap majelis, pengurus dan jemaat di dalam setiap pelayanan yang masih Tuhan percayakan. Tuhan terus yang memberikan sukacita, kekuatan bagi setiap mereka, memberkati setiap gereja-gereja yang ada di bawah naungan Sinode. Kami bersyukur untuk di 13 provinsi yang ada. Kami menyerahkan setiap gereja demi gereja di dalam setiap pergumulan, baik itu hamba-hamba Tuhan, baik itu setiap renovasi, menjadi jemaat dewasa mandiri, bahkan setiap dana-dana yang dibutuhkan. Tuhan turut campur tangan memimpin setiap gereja-gereja, sehingga setiap gereja boleh menjadi saksi, boleh menjadi berkat, di mana Tuhan pimpin dan menempatkan. Kami terus percayakan juga Tuhan bangsa dan negara kami. Kami bersyukur untuk para pemimpin kami yang Tuhan percayakan di dalam menjalankan roda pemerintahan di negeri ini. Tuhan turut campur tangan menyertai setiap para pemimpin di dalam menjalankan keputusan, mengambil keputusan yang bijak di dalam setiap bangsa dan negara kami. Kami juga butuh belas kasihan tangan Tuhan untuk saudara-saudari kami yang terkena bencana gempa di NTT. Tuhan memberkati mereka dengan segala yang terbaik, bahkan setiap kebutuhan demi kebutuhan, setiap mereka yang kehilangan keluarga, harta benda, bahkan setiap apapun yang menjadi pergumulan mereka juga Tuhan sendiri yang sertai dan memimpin. Bahkan Tuhan menolong mereka untuk boleh melihat kebaikan Tuhan juga terus campur tangan dalam hidup mereka. Kami juga bersyukur untuk bangsa dan negara kami yang yang tahun ini akan kemerdekaan yang ke-81. Tuhan memberkati terus setiap bangsa dan negara kami, para pemimpin kami, bagaimana mereka menjalankan setiap kebijakan. Tuhan turut campur tangan. Kami bersyukur untuk para pahlawan dan para pendahulu kami yang boleh menjalankan setiap kemerdekaan ini. Kami rindu, kami pun boleh menjadi berkat, menjadi saksi, menjadi warga yang baik di dalam bangsa dan negara ini. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan kota Batam di mana Tuhan menempatkan setiap kami. Kami rindu, kami setiap gereja-gereja di kota Batam ini boleh menjadi berkat, boleh menjadi saksi di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh dengan leluasa beribadah setiap minggunya. Memberkati aparat negara juga di tempat ini, juga setiap para pemimpin kami di dalam mengambil setiap keputusan. Terima kasih, kami percayakan setiap doa ini di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, ucap syukur, amin. Amin. Saat ini kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Kita mau memberikan yang terbaik sehingga apa yang kita persembahkan untuk Tuhan boleh berkenan di hati Tuhan. Hari ini 2 kantong persembahan akan dijalankan. Kantong biru untuk persembahan kas gereja, kemudian yang merah untuk persembahan diakonia. Kita akan menyanyikan pujian Bapa ku persembahkan tubuhku. Ibadah yang
Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, Engkau yang selalu memelihara kami, menyertai kami dalam kehidupan kami. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau yang terus ada di samping kami, yang terus menerus menolong di jalan kehidupan kami. Kami mengucap syukur, kami memberikan persembahan yang kami tahu semuanya itu berasal daripada Engkau. Tuhan dapat memberkati persembahan itu dipakai untuk kerja Tuhan melalui gerejamu di tempat ini. Kau dapat terus menolong kami biar kami dapat tetap setia kepada Engkau dan bisa rajin membaca firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Warta Jemaat GPMRI Batam, edisi 16 Agustus 2026. Yang pertama, Natal GPMRI Batam tahun 2026 akan dilaksanakan pada hari Minggu 20 Desember 2026 jam 4 sore dengan tema Yesus Terang Dunia yang terambil dari kitab Yohanes 8 ayat 12. Budget yang diperlukan sebesar 13 juta. Dana yang telah terkumpul sampai tanggal 14 Agustus 2026 adalah sebesar Rp750.000. Masih ada kekurangan budget sebesar Rp12.250.000. Bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan Natal dapat diberikan melalui amplop atau transfer ke rekening gereja dengan keterangan dana Natal. Mari kita terus mendukung di dalam doa untuk setiap persiapan Natal. Yang kedua, rapat Natal hari ini setelah selesai ibadah, kepada seluruh panitia Natal yang sudah terbentuk diharapkan untuk mempersiapkan diri dan mengikutinya. Yang ketiga, kelas katekisasi akan dibuka mulai bulan September bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang rindu untuk mendalami firman Tuhan. Di sini dan dibaptis bisa mendaftarkan diri ke Pendeta Imam Maksum. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang telah memberikan persembahan, apabila ada kesalahan penulisan nama, nominal atau tidak tertera di layar proyektor, dapat menghubungi Bendahara Gereja Diakon Susan. Jadwal ibadah dan persekutuan GPMRI Batam, sekolah minggu pada hari Minggu jam 10.30 pagi, persekutuan doa setiap hari Kamis jam 7 malam, Komisi Pemuda Remaja setiap Sabtu jam 7 malam, Komisi Wanita Sabtu, waktu dan tempat menyesuaikan. Panduan pelayanan GPMRI Batam, setiap penata layan diharapkan hadir 30 menit sebelum ibadah dimulai, dengan mengenakan seragam pelayanan sesuai dengan ketentuan gereja yaitu hitam dan putih. Apabila ada penata layan yang berhalangan hadir untuk dapat menginformasikan kepada pengurus 3 hari sebelumnya. Yang terakhir, jadwal pelayanan tanggal 23 Agustus 2026, liturgis Saudari Angelina, pemusik Saudari Irene, singer Saudara Christian, doa syafaat Diakon Uli, doa persembahan Saudari Novel, kolektor Saudara Vicky, penyambut Diakon Susan, dan multimedia Saudara Raihan. Demikian untuk warta jemaat pada hari ini. Mari jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan pujian KPPK 53 doksologi. Kemudian kita akan menerima berkat, doa berkat akan dipimpin oleh Pendeta Imam Maksum. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, pulanglah kembali ke rumahmu. Lakukan setiap kebenaran firman Tuhan yang kau dengar hari ini, dan arahkan hatimu kepada Tuhan,
terimalah berkat Tuhan. Biarlah turun ke atas kamu sekalian berkat dari Allah Bapa, penyertaan dari Allah Anak, penghiburan dan kekuatan dari Allah Roh Kudus, mulai dari hari ini hingga Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Coba silakan duduk satu dulu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.